Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Motoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Dan kali ini seperti biasa Santri Motoh akan membawa sisi goib dan cerita misteri ada di seluruh Nusantara ini. Saya ingatkan jangan lupa di subscribe, di like, komen untuk video kami yang terbaru biar channel kami terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Nah, untuk kali ini Santri Motoh akan bercerita dan menguak isi goib yang baru-baru viral yang ada di Pulau Madura, tentang carok itu. Nanti akan kita telusuri sisi goibnya ataupun kita telusuri sejarah dari carok itu sendiri. Untuk selanjutnya kita langsung mediumisasi dan akan saya serahkan pada pemuda Santri Motoh. Bisa disimak video selanjutnya langsung saja dengan pemuda Santri Motoh. Check it out. Nah, ini kita langsung saja untuk mulai mediumisasinya. Kita tarik goib yang terkuat ya, yang ada di Pulau Madura yang sudah Islam. Nah, ini nanti kita akan dapat banyak informasi di sana. Nah, ini kita tahu kan carok itu sebagai simbol dari apa namanya, kalau artinya itu sebagai perkelahian ya, dan celurit itu yang digunakan oleh pelaku carok tersebut dalam mempertahankan harga dirinya. Nah, ini kita langsung tarik saja goib yang terkuat ini di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Cahaya, saya tarik dan saya hadirkan tuh goib terkuat yang sudah yang ada di Pulau Madura itu, yang terkuat, yang mengetahui itu sejarah dan asal mula dan asal usul dari budaya carok. Saya tarik yang terkuat, bisa ketarik ke tangan saya yang masuk dalam mediator. Masuk, kuasai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, ini sebelumnya mohon maaf ya, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dan paham dengan apa yang saya bicarakan. Ya, pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa daerah. Soalnya saya juga tidak paham ya. Iya. Nah, ini kamu dari golongan apa yang masuk? Saya dari golongan jin. Sudah muslim ya? Alhamdulillah sudah. Nah, ini saya tadi menarik goib yang terkuat yang ada di Pulau Madura. Nih, apa kamu benar tuh dari sana? Ya. Nah, ini mohon maaf ya, saya cek terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Cahaya. Jika yang masuk dan penyusup langsung dipotong semua. Nah, ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kamu sudah mau hadir ke tempat ini. Nah, tidak perlu apa kamu menghadirkan saya ke sini. Ya, ini ada banyak sekali yang ingin kamu tanyakan. Nah, ini kalau kamu sendiri hidup pada zaman apa ini? Saya hidup di tanah Madura sudah lama. Beribu-ribu tahun saya hidup di sana. Saat Belanda datang ke Indonesia, apa sudah ada di sana? Sebelum Belanda datang saya pun sudah ada di sana. Ya. Nah, ini yang mengislamkan kamu siapa? Yang mengislamkan saya dari beliau raja saya. Raja dalam goib itu. Ya. Ya, tapi umur kamu berapa nih? Kurang lebih
berkesaran 56.000 tahun. Oh ya, ini kamu berarti sudah tua ya. Nah ini kebetulan sekali, mungkin kamu juga lebih paham ya tentang bagaimana sejarah yang banyak sekali di Pulau Madura. Ya, Nah mungkin kalau saat ini bagaimana kondisi yang ada di sana? kondisi saat ini di sana masih dalam Ya. dendam orang-orang yang ada di sana yang kemarin setelah ada peristiwa Caro itu. Oh, yang baru kemarin tuh. Ya, saat ini sedang memanas dan mereka saat ini masih menyimpan dendam itu. Nah ini kebetulan sekali nih. Aura panas itu hingga masuk ke dalam alam kami, sehingga mengakibatkan banyak dari cincin yang fasik berbondong-bondong ke sana. Mengundang gitu ya. Ya, Tapi di sana juga kan banyak ya santrinya, karena kan kota santri juga di sana. ya, di sana menjadi pusat kota santri, mana anak-anak mereka di sana rata-rata semua santri dan dibekali ilmu agama. Kalau sampai sekarang ya apakah mungkin masyarakat yang ada di Madura itu masih memegang prinsip tuh, tentang mempertahankan atau mempertahankan harga diri itu lah. Harga diri di sana menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tidak bisa orang meremehkan harga diri orang Madura dengan seenaknya. Nyawa pun bisa menjadi taruhannya jika harga diri mereka diinjak-injak. Mereka menyebutnya itu sudah menjadi budaya turun-temurun. Sampai sekarang gitu ya. Ya, Ini alhamdulillah juga ya anak cucu turunnya masih mempertahankan mungkin keberaniannya itu ya. ya, seorang kesatria, mereka menggambarkannya seperti itu. Nah itu kan yang identik dengan mereka itu kan sebagai perlawanan dari Caro. Apa kamu juga tahu mungkin ya? Ya, Itu bagaimana? Mungkin saya kan juga penasaran ya bagaimana dengan sejarahnya ataupun asal usulnya. Apakah dari zaman nenek moyang mereka dulu tuh sudah menggunakan Caro sebagai bentuk perlawanan? Caro itu aslinya bukan menjadi budaya dari tanah Madura sana. Caro sendiri itu berarti perlawanan. Dahulu saat kerajaan di Madura sana itu belum ada Caro. Dari nenek-nenek moyang mereka belum ada Caro. Itu Caro muncul abad 18 ketika menjajah Belanda, menjajah tanah Madura. Saat itu ada masyarakat rakyat jelata yang melawan Belanda. Perlawanan itu mereka menggunakan senjata celurit dan mereka menyebut perlawanan itu sebagai Caro untuk mengusir Belanda di tanah Madura. Dan saat itu sampai saat ini nama Caro itu dikenal sebagai perlawanan dari masyarakat Madura. Mungkin
kalau kayak kesatria zaman dulu atau raja-raja zaman dulu belum mengenal cara, berarti menggunakan senjata atau pusaka apa? Sama gitu kayak Jawa. Zaman dahulu masih menggunakan keris dan tombak. Ya. Caro itu atau celurit yang digunakan untuk melawan Belanda itu, di sana masyarakat jelata digunakan untuk mencari rumput. Artinya perlawanannya dari para masyarakat atau rakyat biasa atau para petani gitu ya? Ya, Iya. sampai saat ini dikenang. Malah menjadi Tapi lambat tahun, iya. semakin lama, sampai saat ini Caro itu digambarkan untuk melawan, bukan saja melawan para penjajah, dan saat ini penjajah itu sudah tidak ada, tapi untuk membela dirinya sendiri. Ketika harga dirinya diinjak-injak, maka akan timbul Caro atau perlawanan dari orang yang diinjak-injak harga dirinya. Dan Caro itu sendiri identik dengan menggunakan celurit. Nah, sampai sekarang jadi senjata mereka ya. Ya, mereka membawanya setiap hari. Iya, iya. Ya, akhirnya kan masyarakat Indonesia juga mengenal Madura itu ya karena senjatanya itu pusaka khasnya lah intinya. Ya, Jadi sejarahnya seperti itu ya. Nah ini kalau kamu lihat sendiri ya, nah ini kan sudah lambat laun, sudah turun-turun ke anak cucunya dalam penggunaan atau budaya Jawa sendiri oleh mungkin anak-anak zaman sekarang itu bagaimana? Apakah masih menjunjung tinggi tentang budaya itu? budaya itu bukan termasuk budaya. Itu bukan termasuk budaya. Itu hanya digunakan untuk membela diri. Bukan termasuk budaya. Pesan saya yang penting, jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan senjata itu hanya karena omongan yang sepele dan mengakibatkan hatimu menjadi sakit sehingga nyawa menjadi taruhannya. Jangan sampai seperti itu. Seperti apa yang terjadi sekarang baru-baru ini. Yang baru kejadian Caro kemarin itu ya. Ya, Itu bagaimana kamu melihatnya? sesama orang Madura saling membunuh hanya karena perkataan yang sepele, sehingga dia menyebut itu sebuah harga diri. Gunakan hati, pikiran jernih kalian. Untuk apa belajar agama kalau tidak bisa mengontrol emosi hanya karena pembicaraan kata yang menyakiti hati sedikit, nyawa menjadi taruhannya. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi yang kau ikuti. Artinya juga nenek moyang dulu juga ya tidak semudah itu lah mencaro seseorang gitu ya. Ya, hanya penjajah saja yang membunuh keluarga mereka dengan membabi buta, membordir, menggunakan tembak. Mereka tidak memiliki senjata tembak itu dan menggunakan senjata celurit itu untuk melawan Belanda
sampai Belanda kabur dari tanah Madura. Nyatanya hebat juga ya dulu nenek moyangnya dari Madura juga ya. Ada menggunakan apa namanya senjata celurit saja untuk pertanian, tapi mereka berani gitu ya. Ya, banyak dari orang-orang Madura yang terdahulu memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Iya. Mereka pandai gitu ya dari dulu. Ya, Dan mungkin banyak dari mereka tuh sifatnya pemberani, keras gitu. satria, sangat berani, tidak takut akan mati. Iya, iya. Dan keberanian itu digunakan untuk membela kebenaran, Iya. bukan untuk membela dirinya sendiri. Iya, iya, iya. Kalau kamu sendiri melihatnya nih sekarang dalam penggunaan carok tuh apakah sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka dulu tuh? Tergantung. Ketika orang itu menggunakan carok, digunakan untuk melawan. Ketika dia di saat posisi yang sangat terhimpit, ya itu jadi hak mereka untuk membela diri mereka. Tapi kalau hanya untuk membanggakan diri sendiri agar terlihat hebat, dan karena harga dirinya diinjak-injak dengan perkataan yang sepele, itu menurut saya tidak sesuai dengan apa yang menjadi sejarah Caro itu. Dengan kan kembali lagi ya, nyawa itu juga sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Iya, Dalam Islam juga kan nyawa itu sangat berharga. Artinya kembali lagi sebagai manusia atau sebagai penerus dari nenek moyang ya harus bisa lah intinya menyelesaikan permasalahan dengan baik terlebih dahulu gitu ya. ya, sesungguhnya musuh yang paling kuat itu adalah diri kalian sendiri. Maka kalahkanlah diri kalian sendiri. Ego kalian sendiri, itu yang perlu kalian kalahkan. Itu yang perlu kalian lawan. Bukan karena orang lain menjatuhkan diri kalian, lalu kalian melawan Nabi kalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai dilempar kotoran, dia tidak melawan. Iya, iya. Bahkan ketika Lalu apa yang menjadi contoh kalian? Sehingga karena hal sepele nyawa menjadi taruhannya. Bukankah orang yang sabar itu akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang berlipat-lipat? apakah mungkin dari mereka juga itu ya sekarang kan sangat mudah sekali untuk melakukan perlawanan karena harus pilih, apa juga ada pengaruh dari luar gitu, mungkin dari apa pola pikir mereka dari luar atau mungkin dari bisikan-bisikan juga. Tahu dalam segi gaib ada yang membisiki, pasti ada yang membisiki dan membelokkannya. Mesti ada ya. Ya, yang terpenting saat ini Iya. pelajaran pemahaman mengenai Caro itu harus diberikan kepada anak turun. Ya, pemahaman itu harus diberikan.
supaya anak turunnya menjadi orang yang memiliki pemikiran yang lebih dewasa dan menimbang apa yang diperbuat sebelum apa yang dilakukannya. Soalnya sekarang juga itu kan musim ya, kayak anak-anak tawuran itu kan sekarang banyak sekali itu. Apakah mereka juga itu mungkin sedikit banyak juga karena mengetahui hal itu, karena sesuatu yang viral gitu, akhirnya mengikuti gitu anak-anak muda di sana. Iya, Ini pengaruh dari HP lagi gitu. ya, mereka menjadikan itu sebagai kekuatan mereka agar mereka dibanggakan oleh teman-teman maupun apa yang dianggap musuh olehnya. Ya. Soalnya sekarang tuh sampai biasanya disuting, dijadikan konten juga. Artinya kan mereka itu anak-anak muda sekarang kan gampang sekali mengikuti hal-hal yang dilihat dari HP gitu, apalagi tawuran. Nah, ini kan anak-anak muda masa depan bangsa, ini bagaimana kalau kamu melihatnya sendiri? Saya sangat prihatin jika melihat anak muda yang melakukan hal seperti itu. Ya. Pemahaman dari orang tua itu sangat diperlukan. Bimbingan ilmu agama yang penting itu sangat diperlukan. Ya. Mereka melakukan itu karena muncul dari hati mereka yang dibisiki oleh bisikan-bisikan iblis yang menyuruh mereka untuk saling membunuh. Dan itu menjadi jebakan untuk dirinya sendiri. Dan anggapan mereka itu kan kayak ya bisa dikatakan kalau bahasa sekarang tuh keren gitu. Ya, Dari kamu sendiri melihat, apakah HP itu juga hanya bagaimana itu untuk pola pikir atau mindset anak-anak zaman sekarang sampai tawuran juga gitu? sangat berpengaruh besar. Teknologi yang sekarang ini sangat maju sehingga berbagai macam informasi bisa didapat. Mereka mudah meniru apa yang menjadi tren yang akan menjadi saat ini. Iya. Apa yang informasi baru atau yang terkenal terus diikuti. Ya, Artinya dampaknya bahayanya juga besar ya. Misalnya sekarang mungkin anak-anak kecil juga memakai gitu. Itu kan pola pikir mereka sedikit demi sedikit itu terbentuk akhirnya. itu digunakan oleh bangsa-bangsa iblis untuk menyebarkan kejahatan yang nantinya akan ditiru oleh mereka anak-anak dan orang-orang yang tidak paham. Artinya bangsa iblis juga tuh pinter ya, dia menusuknya atau mengaruhi seseorang tuh lewat apa yang menjadi kesehariannya gitu. Ya, Iya, iya, iya. Nah, apakah juga mungkin dari penggunaan celurit sendiri atau carut sendiri, mungkin anak-anak muda yang di Madura juga banyak juga yang terpengaruh dengan hal itu. Mungkin di sana kan juga ya, banyak sekali sih tawuran juga gitu ya. Ya, ya. Nah ini kembali lagi kan ya, mungkin kita akan bahas tanah Madura. Tapi ya dengan di sana mungkin masih banyak kan mungkin ya anak-anak yang
masih apa namanya memegang teguh agama mereka kan. Sana kan kota santri juga masih banyak ya. Banyak di sana santri-santri yang paham akan agama dan juga mengerti. Iya, iya. Nah, kalau kamu sendiri tinggalnya di mana ini? Saya tinggal di daerah, tepatnya di daerah Sampang, Oh, di Madura. kamu sudah muslim ya di sana ini ya? Alhamdulillah saya sudah muslim. Ya alhamdulillah. Apalagi juga sudah ikut beliau juga ya, alhamdulillah. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang saat ini calon terjadi. Jangan sampai nantinya terjadi lagi. Iya, iya. Ini mungkin sebelum kamu pergi ini mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kita semuanya lah tentang semua hal yang sudah terjadi di sana. Mungkin kamu bisa menyampaikan. Lawan dan musuh kalian itu, saya ulangi lagi, Iya. ya diri kalian itu sendiri. Ego nafsu yang kalian punya di dalam diri kalian, itu yang harus kalian lawan dan harus kalian tekan. Bukan harga diri kalian diinjak lalu kalian membunuh sesama saudara muslim. Betapa kecilnya rasa sabar dalam hati kalian kalau itu kalian lakukan. Caro itu bukan asli budaya Madura, tapi caro itu dulunya digunakan untuk melawan Belanda menjajah di negara ini. Jangan sampai terjadi dendam hingga anak cucu kalian. Dendam terhadap yang saat ini terjadi. Jangan sampai membunuh sesama saudara seiman. Ya, apakah dendam itu mungkin hanya terlampiaskan hanya kepada mungkin satu orang saja dianggap sebagai orang yang sudah menghinakan dia, atau sampai anak turunnya juga ikut? Anak turunnya bisa menjadi ikut, bisa menjadi ikut dendam keluarga yang dibunuh. Ya. Sampai nanti 7 turunan, itu yang paling parah. Semoga tidak terjadi. Ya, semoga saja kita doakan tidak sampai terjadi hal yang besar lah ya. Ya, Mungkin kalau mungkin kita yang membunuh musuh kita, mungkin nanti anaknya juga dendam terus membunuh kita, anak kita lagi dendam gitu ya. ya, Ini tidak ada putusnya gitu. apakah rasa itu yang nantinya akan dipelihara, rasa dendam itu Ya. menjadi suatu penyakit dan tidak seharusnya dipelihara. Artinya kita juga mengakui lah ya bahwa orang-orang Madura itu memang orang-orang yang memiliki sifat kesatria ya dalam dirinya. Ya, tapi kembali lagi sebagai seorang kesatria juga harus mampu menahan ego dan nafsunya gitu ya. Ya, Ya, prinsip hidup mereka dan keberanian mereka itu juga kita harus akui lah, mereka itu sangat luar biasa sekali. Ya mungkin kan kita harus meneruskan perjuangan dari nenek moyang kita ya, bukan hanya dari perlawanan saja tapi dari bagaimana bertindak, berperilaku atau berakhlak ya setiap harinya gitu. Ya. Nah ini terima kasih ya kamu sudah mau hadir ke tempat ini.
Nah ini juga mungkin kamu mau kembali juga monggo ya, silahkan. Ini buat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, ini semua sudah terjawab semuanya. Ya, saya pamit balik dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua, keluar Allah. Keluar. Efek-efek ini semua keluar. Kembali ke dalam Madura itu semua. Alhamdulillah, nah ini mediumsasi bisa berjalan dengan lancar. Nah ini kita dapat banyak sekali informasi tentang asal usul dari caro itu ya. Mungkin juga masyarakat Indonesia juga sangat mengetahui tentang caro, atau mungkin lebih tepatnya caro itu sebagai perlawanan ya. Nah, dalam pelaku caro itu mereka menggunakan celurit. Nah itu juga sebagai simbol dari jiwa kesatria dari orang-orang Madura, bentuk keberanian mereka. Nah, ini mungkin pesan-pesan yang disampaikan dari goib yang ada di sana itu bisa disaksikan ya, ini bisa disimak. Ini untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin yang ada di tanah Madura atau di manapun berada di Nusantara ini harus menjunjung tinggi dari tanah yang sudah leluhur kita perjuangkan, bagaimana kita harus berakhlak, bagaimana kita harus berperilaku dan keseharian kita. Intinya seorang kesatria itu juga harus bisa membunuh atau mengendalikan hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan sampai dikendalikan oleh nafsu hanya karena hal sepele. Ya, semoga kejadian dari kalau kemarin yang baru saja terjadi tidak menjadi masalah yang besar, berterusan, bahkan berkelanjutan. Semoga ada titik terangnya, semoga ada jalan keluarnya dan ada perdamaiannya. Jadi kita mendoakan ya untuk kebaikan saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata dan perbuatan bisa dikoreksi ya. Nah ini kami juga manusia, banyak salah kata dan dosanya. Sekian dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.